Untuk merumuskan pertanyaan masalah, kita bisa menggunakan prinsip PICOS framework. Jadi singkatannya itu adalah P itu population atau problem. Jadi populasi atau masalah yang bisa kita analisis untuk topik yang kita angkat. Kemudian ada intervensi atau indikator, maksudnya itu adalah suatu tindakan atau indikator dari masalah sesuai dengan topik yang kita angkat. Kemudian comparison itu merupakan suatu intervensi yang bisa digunakan sebagai pembanding. Jika tidak ada, bisa menggunakan suatu kontras sesuai dengan studi yang dipilih. Selanjutnya itu outcome itu dari hasil yang diperoleh dari studi terdahulu sesuai dengan topik pada literatur review. Dan yang terakhir ada studi desain, jadi desain penelitian yang akan kita gunakan dalam artikel yang akan direview. Kerangka berpikir berdasarkan komponen dasar yang dibutuhkan dalam penyusunan tinjauan pustaka ini ada beberapa poin. Dari komponen dasar sendiri itu ada deskripsi publikasi, jadi kita membahas informasi apa saja yang dapat dipublikasikan dalam bidang studi tertentu atau topik tertentu. Kemudian ada ringkasan poin utama publikasi, itu mencangkup rekap informasi penting dari sumber, tetapi sintesisnya itu bisa adanya perombakan informasi. Kemudian dari hal tersebut dapat memberikan suatu interpretasi baru dari materi lama atau menggabungkan yang baru dengan interpretasi yang lama. Setelah itu diskusi tentang adanya kesenjangan dari penelitian itu. Jadi kesenjangan ini antara penemuan pengetahuan yang relevan dengan praktik atau waktu yang dibutuhkan untuk menerapkan informasi itu ke dalam praktik di lapangan. Ada juga yang mendefinisikan kalau misalnya kesenjangan itu terjadi karena kekurangan studi empiris, baik itu perspektif teoritis ataupun pendekatan metodologisnya. Kemudian kesenjangan ini juga memberikan celah. Jadi celah ini dapat kita isi dengan adanya penelitian baru untuk merentangkan perbedaan atau ruang antara masalah itu. Jadi perbedaan apa saja sehingga adanya suatu pengetahuan baru dan apa saja yang dibutuhkan atau ditargetkan sehingga kita bisa memperbaiki atau mengimprovisasikan atau mengembangkan penelitian kita. Yang terakhir yaitu evaluasi kontribusi publikasi terhadap topik. Nah, tinjauan pustaka dapat mengevaluasi sumber itu dari memberi saran kepada pembaca tentang hal yang relevan. Kemudian untuk kerangka berpikir sendiri, jika kita menghubungkan dengan beberapa komponen dasar yang dibutuhkan, nah di sini kita bisa menggambarkan melalui tabel PICOS framework. Jadi di sini ada bagian populasi atau problem, intervensi, comparison, and outcome, dan terakhir studi design. Jadi pada bagian-bagian ini ada dibuat alternatif. Jadi alternatif 1, alternatif 2, alternatif 3, dan seterusnya. Jadi kalau misalnya kita angkat tema topik yang kita ingin cari itu adalah pengaruh pemberian jenis-jenis emulsifier pada sedian salep anti peradangan pada kulit bayi. Jika sesuai dengan prinsip tadi, kalau untuk poin populasi atau problem, berarti alternatif pertama kita yaitu bayi. Nah, untuk alternatif kedua bisa saja berdasarkan gender, ada bayi laki-laki atau bayi perempuan. Kemudian untuk alternatif 2 bisa saja kita melihat berdasarkan umur. Setelah itu ada poin intervensi. Nah, intervensi ini kan berarti indikator dari masalah yang sesuai dengan tema yang kita angkat. Jadi karena tadi tentang pemberian jenis-jenis emulsifier, maka alternatif 1 di sini adalah pemberian emulsifier. Kemudian untuk komparasi, dari komparasi ini kan merupakan intervensi yang digunakan sebagai pembanding. Nah,
Di sini pembandingnya kan karena di topik kita itu ada beberapa jenis emulsifier, jadi dalam pembuatan salep tadi kita menggunakan berbagai jenis emulsifier yang berbeda. Misalnya pada salep 1 menggunakan emulsifier A mungkin, terus salep kedua menggunakan emulsifier B, jadi menggunakan jenis yang berbeda. Jadi tiap-tiap tindakan tentu menghasilkan suatu tindakan yang berbeda-beda pula. Jadi dari situ bisa kita data yang dihasilkan itu bisa kita bandingkan sebagai tolak ukur. Kemudian outcome, nanti hasil yang kita peroleh. Nah, karena di sini lebih ke efek anti peradangan pada kulit, maka dibutuhkan outcome-nya adalah itu memiliki efek anti peradangan. Kemudian untuk studi desain, nah studi desain ini kayak metode-metode apa saja yang kita gunakan. Nah, untuk alternatif, misalnya alternatif 1 kita menggunakan studi desain metode kualitatif. Kemudian alternatif kedua misal kita menggunakan metode kuantitatif. Nah, sesuai nanti kira-kira mana yang sama atau yang ditujukan untuk topik kita. Untuk evaluasi kontribusi publikasi terhadap topik itu, pada topik yang kita bahas tadi tentang salep tadi memberikan efek anti peradangan pada kulit bayi. Namun di sini juga bisa kita evaluasikan bahwasanya dalam penelitian itu belum diujikan, misal untuk uji hipersensitivitasnya. Jadi dari adanya konteks tadi, dalam adanya poin evaluasi, berarti kan kita tahu bahwasanya poin yang belum dijelaskan itu apa. Nah, artinya kontribusi kita yaitu tentang uji hipersensitivitas.